Seorang penumpang wanita nyaris diculik serta menjadi korban kekerasan dan pemerasan oleh pengemudi taksi online. Lalu bagaimana kronologi kejadian ini? Selengkapnya dalam diskusi bersama Zaki Rahmat. Cerita yang satu ini ramai di media sosial. Seorang penumpang wanita nyaris diculik dan menjadi korban kekerasan dan pemerasan oleh pengemudi taksi online. Bagaimana kronologi kejadian ini dan pengawasan seperti apa yang seharusnya dilakukan pihak mitra pengemudi? Kita diskusi. Cerita seorang penumpang wanita yang mengalami kekerasan dan pemerasan oleh pengemudi taksi online heboh di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada 25 Maret yang lalu saat taksi online yang dinaiki korban dari Jakarta Barat menuju ke jalur tol. Pelaku memeras meminta transfer uang sebesar 100 juta rupiah. Korban menolak dan sempat lari keluar dari mobil. Tapi pelaku mengakui sebagai suami istri ketika korban berteriak minta tolong ke warga sekitar. Teriakan korban yang semakin kencang rupanya membuat panik pelaku. Akhirnya pelaku memilih kabur, meninggalkan korban dan mengambil ponsel milik korban. Kejadian tersebut meninggalkan banyak luka memar di tubuh korban. Pelapor itu memesan taksi online dari daerah Neo Soho di Jakarta Barat menuju tempat tinggalnya. Nah, di tengah perjalanan itu memang sudah timbul kecurigaan, tapi sebelumnya sudah memastikan bahwa mobil, nomor polisi, wajah pengemudi itu sama dengan yang tertera di aplikasi. Sampai mitra pengemudi itu minta transfer saya uang sekian, seperti itu. Yang tersebut adalah 100 juta dan pelapor menolak. Kemudian masih terjadi perdebatan, kira-kira mobilnya itu menurunkan kecepatannya dan berada di jalur kiri. Di jalur kiri kemudian masih terjadi perdebatan, akhirnya pelapor nekat lompat keluar mobil. Nekat keluar mobil, lompat keluar mobil dan beruntungnya di situ ada warga sekitar yang ada di pinggir tol itu ya teriak-teriak minta tolong, akhirnya ditolong. Setelah heboh beberapa hari, pelaku akhirnya ditangkap polisi. Isak tangis pelaku dan keluarga pelaku pecah saat polisi menangkap pelaku pemerasan dan kekerasan kepada pengguna taksi online. Memang benar yang bersangkutan melakukan pemerasan terhadap korban pada saat perjalanan dari arah penjemputan awal di Mall Soho yang ada di Central Park, ya, yang rencana akan kembali ke kediamannya di daerah Puri Mansion. Nah, jadi setelah data-datanya lengkap, ya, kita dari Grab juga dibantu kemarin datanya, karena kan sudah tahu, akhirnya kita segera mungkin, sesingkat mungkin bisa kita langsung amankan para pelaku. Karena data pada saat mereka juga meregistrasi di Grab sendiri itu juga sesuai prosedur yang sudah di. Pihak mitra pengemudi online buka suara atas kejadian ini. Mitra pengemudi online membebas tugaskan pengemudi taksi online yang diduga terlibat atas kasus ini. Selain itu, mitra taksi online juga berkomitmen mengawal proses hukum dan akan mendampingi korban dengan memberikan perlindungan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta perusahaan mitra pengemudi online untuk memperketat pengawasan. Kami kutip pernyataan YLKI meminta memperketat pengawasan dan pengamanan oleh pihak pelaku usaha dalam menciptakan rasa aman bagi pengguna. Pelaku usaha seharusnya bisa memonitoring gerak pengemudi dan bisa membuat suatu sistem call darurat jika konsumen dalam keadaan terdesak.
Mitra pengemudi dituntut lebih memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pengguna aplikasi. Di sisi lain, penumpang juga harus selalu waspada jika melihat gelagat yang mencurigakan dari driver. Terima kasih sudah diskusi. Saya Zikir Ahmad pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.